Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang saya beri serial tematik tentang Tuhan ambil alih. God to take over, ya. Bagaimana Tuhan mengambil alih dalam kehidupan kita. Nah, ini ada sebuah inspiration behind the skin, yaitu adalah ketika saya menonton sebuah film seperti ini. Bau menyengat. Apa saja baunya? Jadi ini ada pesawat yang sedang terbang dengan normalnya, tapi mereka mulai mencium bau yang tidak baik. Sehingga mereka tidak sadar bahwa dari luar apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Jadi ada sesuatu yang terjadi adalah karena mereka masuk dalam kumpulan awan tektonik, ya, awan vulkanik, ya, awan daripada gunung berapi. Nah, akhirnya merusak turbin karena butiran-butiran debunya, ya, merusak turbin dan pesawat ini dalam keadaan bahaya. Jadi ini kisah tentang bagaimana pesawat yang dalam keadaan bahaya, kemudian kaptennya mencoba ambil alih, tapi karena dia belum sempat mengencangkan sabuk pengaman, kaptennya malah yang jatuh, ya, yang terbentur dan akhirnya pesawat tersebut pingsan. memasuki awan abu vulkan yang memiliki efek fatal pada mesin. Ada seorang pilot juga, ya, yang kebetulan Buka pintu. ada di Saya pilot Guan Yuking. Buka pintu kapten. pesawat itu. Nah, kemudian dia mengambil alih, ya. Hati-hati. Jadi dia mencoba untuk membantu Keep akan calm, pesawat Edward. itu. Jangan panik. Pengencang sabuk pengaman. Ngendam Ini Jide. guncangan yang terjadi. Kapten, bangun. Nah, kapten yang pingsan atau terbentur kepalanya ini tidak bisa bikin apa-apa, sehingga pilot yang adalah wanita ini dia mengambil alih semuanya. Kerusakan ganda. Saya bertanggung jawab untuk mengendalikan Anda menjalankan misi. Mulai Kemudian program, izinkan saya memanipulasi, artinya menata lagi akan penerbangan. Ditemukan abu vulkanik, kegagalan mesin kembar. Lanjutkan sekarang 180 derajat bentajukan permohonan untuk meninggalkan rute FSF. Turunan Mereka cepat. meminta Tidak muncul pendaratan lagi. darurat. Pesawat lain telah keluar dari rute Anda. Penurunan darurat hingga kaki 25,0. Laporkan tujuan lebih lanjut kapan saja. Daftar Mereka periksa terus eksekusi berusaha vulkanik. semaksimal mungkin mengecek segala sesuatu, dan sang pilot yang baru ini menyalakan Rambut kembali kanan turbin. berhasil dimulai. Dan berusaha mendaratkan pesawat itu. Jika dikendarai dengan baik, akhirnya mereka bisa melihat terang dari awan yang terbuka. Dan mereka bisa aman karena sudah keluar dari awan abu vulkanik. Tetapi tetap menjadi masalah karena Aktif panjang. Apa yang harus kerusakan kamu yang lakukan? terjadi, mereka harus mendarat secara darurat. Kendali NW291 Jawa. Bumi Tower 1181. Selamat tinggal. Dengan cuma mungkin pakai satu mesin. Siap darat. Cara dengan aman. Karena satu mesinnya terbakar, di darat sendiri sudah disiapkan semua peralatan untuk keadaan darurat. Dan akhirnya pesawat ini bisa mendarat dengan baik. Inspirasinya adalah ketika
pesawat itu sudah tidak mampu dikendalikan karena co-pilotnya nggak bisa, harus ada seseorang yang punya pengalaman luar biasa dan dia mengambil alih dan dia menatain semuanya sampai selesai ya. Nah, kita akan bicara tentang apakah Tuhan seperti itu dalam kehidupan kita ya. Ketika saya mencoba untuk mencari di mana ayat yang menyatakan bahwa Tuhan ambil alih, nah kita akan melihat kebenarannya seperti apa. Saudara yang terkasih, kalau kita baca dari 1 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai dengan 14 ya, kita bisa membaca sebuah kisah yang luar biasa ya. Jadi setelah Daud diurapi sebagai raja di Hebron, kurang lebih dari Yerusalem itu 30 sampai 35 km ya. Dia sudah diurapi, baru diurapi menjadi raja. Bangsa Filistin malah berkumpul semuanya di lembah Refaim atau lembah raksasa dekat Yerusalem, dan kurang lebih kalau dihitung-hitung 100.000 tentara. Ya, ini adalah 4 km dari dekat dengan Yerusalem, tapi Hebronnya masih jauh, 35 km. Nah, ini dia gambarannya ya. Jadi Daud diteguhkan atau dijadikan raja di Hebron. Dia akan menjadikan Yerusalem sebagai pusat ibu kotanya, tapi dia diangkat raja di Hebron. Tetapi dia dihadang ya. Artinya dia dihadang di lembah Refaim, lembah raksasa itu oleh orang-orang Filistin. Dan Daud punya tentara baru waktu itu, kurang lebih mungkin hanya beberapa ya, jumlah tentaranya 600 sampai 10.000 orang lah mungkin ya. Karena yang ikut Daud kurang lebih 600, tetapi dia di Hebron diangkat dan kurang lebih ada yang membantu mungkin 10.000. Itu kalau kita perkirakan saja. Tapi ini jumlah yang kecil dibandingkan 100.000 tentara Filistin. Dan ketika terjadi perang di Baal Perasim, nah disinilah yang disebut dengan the Lord of Breakthrough. Artinya Tuhan yang menerobos atau Tuhan yang membalikkan keadaan. Ya, nah ini akan kita jadikan konsep kita untuk menentukan bagaimana Allah mengambil alih dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kunci pembalikan keadaan, di mana kalau kita baca dari ayat 8 pasal 14 1 Tawarik. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu maju ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, lembah raja, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Dia tanya dulu. Tuhan jawab, maju, aku akan menyerahkan mereka ke tanganmu. Lalu majulah dia ke Baal Perasim dan Daud memukul kalah mereka di sana. Lalu berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Karena dia bilang gak mungkin ya, ada 100.000 tentara, tapi ini pukulan pertama dulu ya. Dan saya rasa ketika pertempuran pertama orang Filistin tidak mengeluarkan semua orangnya, dia pasti kasih timnya dulu. Oh, Daud hanya kecil begitu, ngapain pakai banyak tentara. Nah, sesudah itu ayat 12, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu Daud membakar habis ya atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu, sekali lagi sekarang ini mereka pakai kekuatan penuh. Mungkin dengan 90.000 tentara yang sisa mereka menyerbu dia. Tapi ayat 14 dikatakan, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Ini lebih parah lagi nih situasi pertempurannya. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Ya, jadi ada sebuah pepohonan. Nah, di situ Tuhan bilang seolah-olah kamu akan menyerang mereka dari jurusan pohon kertau itu. Ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya pada ayat 11, maka Daud ada dua strategi pembalikan keadaan yang kita bisa lihat dalam pembacaan ini dari Alkitab, bahasa Alkitab Indonesia sehari-hari.
Maka Daud dan pasukannya menyerang orang Filistin itu di Baal Perasim dan mereka mengalahkan mereka. Berkatalah Daud, Allah telah memakai aku untuk mendobrak pertahanan musuh seperti banjir, merobohkan segalanya dalam seketika. Itulah sebabnya tempat itu disebut Baal Perasim. Ya, ini strategi pertama. Ya, ketika mungkin masih pasukan kecil dan pasukan Daud bertempur, Allah pakai dia di situ untuk Allah mendobrak pertahanan musuh. Nah, di sini adalah artinya Daud melakukannya secara aktif. Seperti Tuhan perintahkan, maju dan mereka mengalahkan musuh. Tapi bagian yang kedua adalah ketika pada ayat 15. Dikatakan gini, dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, kan tadi mereka disuruh melingkar di antara pohon kertau itu. Sebab Allah telah keluar bertempur. Engkau harus keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dikatakan dalam King James, dikatakan to strike the camp of Philistine. Jadi dia kalahkan sampai dengan camp-campnya, sampai dengan kubu pertahanan terakhir mereka. Tuhan yang bergerak. Karena apa? Ketika Daud membuat melingkar, ini yang strategi kedua, yang bekerja Allah. Karena apa? Sebenarnya malaikat-malaikat Allah, pasukan Allah itu berdetak jalan langkahnya itu di puncak daripada pohon kertau itu. Allah yang bertempur, berarti pasukan Allah yang dikeluarkan. Dan itu membabat habis yang 90.000 lah mungkin pasukan daripada orang Filistin, sampai base campnya mereka pun dihancurkan. Nah, Daud melakukannya secara pasif karena dia melakukan, tetapi Tuhan yang perintahkan dan Allah aktif karena Allah maju menyerang. Jadi ini ada dua strategi yang kita lihat. Strategi pertama adalah kamu menyerang mereka, aku yang akan membantu dari belakang. Tapi strategi yang kedua tidak. Kamu lakukan aja lah apa yang bisa kamu lakukan, mengelilingi pohon kertau. Tetapi ketika itu terjadi, malaikat-malaikat pasukan Tuhan menghancurkan musuh mereka. Allah lebih aktif. Nah, di sini kita bisa belajar tentang pertama, kunci adalah doa. Karena apa? Daud selalu tanya Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita harus sadar bahwa Tuhan bisa bergerak dengan kita, ya, melakukan apa bagian kita, tetapi juga Tuhan bisa mendobrak dengan kekuatannya yang luar biasa. Artinya Tuhan bekerja lebih dahsyat. Nah, apakah ini yang disebut dengan Tuhan mengambil alih? Ketika kita angkat tangan, Tuhan ambil alih. Saudara yang terkasih, coba saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini. Dari Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang bekerja dalam kita. Kata Allah yang mengerjakan itu dari kata energon. Nah, energon ini artinya adalah mengintensifkan kerja di dalam. Jadi Allah yang bekerja di dalam kita, dia intensifkan pekerjaan itu, lalu keluar. Nah, itu gramatikalnya adalah verb kata kerja yang present participle past aktif. Karena disitulah Allah aktif, Allah yang mengerjakan. Ini sama seperti bola lampu, ya. Kalau bola lampu, kalau kita lihat ini terang di sini, saya bisa membuat video ini karena terang. Nah, bola lampu ini adalah apa? Kalau kita copkan ke listrik, bola lampu itu nyala. Sama seperti demikian, Allah dicopkan di dalam Allah, energi keluar dan energi itu yang bekerja di dalam kita. Allah yang mengerjakan di dalam kita. Lalu dikatakan dalam kamu baik kemauan. Artinya baik kemauanmu. Kata telein itu artinya adalah hasrat, desire, keinginan dan harapan. Baik keinginan kita, harapan kita. Nah, ini mau menunjukkan apa? Sebenarnya ada pilihan-pilihan aktif yang ada kita. Aku Daud memilih, oh Tuhan, aku mau menyerang mereka. Bagaimana? Nah, itu ada pilihan aktif Daud. Dan
ada dorongan subjektif, ada sesuatu yang bergerak secara subjektif di hati kita ini yang membuat kita melakukan pilihan aktif kita. Itu Allah bekerja menurut kemauan kita, seolah-olah maunya kita, tetapi ada dorongan subjektif Allah yang masuk di dalamnya. Sebenarnya ini untuk melahirkan iman dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat. Nah, maupun pekerjaan ya, kalau ini adalah present infinitive aktif, ini telein ya, artinya ini merupakan hasil yang diingat. Tuhan hanya ingin apa? Kemauanmu, ya, kemauan yang dari doronganku itu yang kamu kerjakan. Karena dikatakan maupun pekerjaan, kata pekerjaan dari energein hampir sama kata dasarnya dengan yang mengerjakan tadi. Nah, pekerjaan itu artinya apa? Tuhan mengintensifkan lagi dari dalam, tapi menjadi tujuannya. Jadi maunya kita atau yang Tuhan gerakan dari dalam untuk mengerjakan semuanya adalah karena kerelaannya. Apa arti kerelaannya? Kerelaan dari kata eudokias. Nah, eudokias ini adalah hasrat keinginan Tuhan, kesenangan, kepuasan Allah dalam konteks kebaikan hatinya yang mengharuskan sesuatu dilakukan melalui pekerjaan untuk melahirkan iman. Jadi ada sesuatu yang Tuhan bangun, ya, kalau kita lihat konteks Daud, ada sesuatu yang Tuhan bangun dalam diri Daud untuk apa? Daud harus mengalahkan orang Filistin. Dia bergerak di dalam hati Daud, lalu Daud mulai bertanya, Tuhan, apakah kalau aku maju engkau akan menyerahkannya? Padahal itu adalah gerakan subjektif, dorongan subjektif Allah di dalam kita. Pilihan aktifnya adalah Daud katakan, ya Tuhan, apakah engkau akan menyerahkan? Seolah-olah itu Daud, tetapi ada kegerakan di dalam yang Tuhan kerjakan. Nah, Tuhan kerjakan ini untuk apa? Melahirkan iman. Karena apa? Daud dengan seperti itu dia akan beriman. Oh, berarti karena doa, saya berdoa, saya minta Tuhan, Tuhan jatuh hati, Tuhan mengasihi dia dan berperang bersama dengan saya. Ya. Nah, sehingga apa? Kita harus melihat bahwa dalam seluruh kehidupan kita sebenarnya Allah sedang bekerja di tiap apapun kehidupan kita. Dari kemauan, dari dorongan yang ada di dalam, Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Supaya apa? Melalui pergulatan hidup kita yang ada, yang kita bisa lihat di sini, melalui pergulatan itu Tuhan sedang mengerjakan satu kebaikannya dalam kehidupan kita, apapun modelnya. Ya. Jadi kalau kita bertanya tentang tematik kita, Tuhan ambil alih seluruh hidup kita, Tuhan ambil alih. Dia to take over, tapi ada kadarnya. Kadang-kadang kita melihat karena masih ada kekuatan kita, masih ada kemauan kita, ya Tuhan menahan keinginan yang membiarkan kita dengan keinginan kita. Lalu kalau kita salah, lalu dia dorong lagi dengan keinginannya, supaya apa? Keinginannya itu yang jadi dalam hidup. Saudara yang terkasih, jadi seluruh kehidupan kita, setelah kita menjadi anak Tuhan, Tuhan take over, Tuhan ambil. Tapi dia berproses dengan keinginan daging kita. Dia berproses dalam kehidupan kita ketika kita sadar, aku punya bagian Tuhan yang harus aku kerjakan. Dan biarlah engkau dorong aku, engkau lakukan semua pekerjaan dalam hidupku. Supaya apa? Yang jadi adalah kehendakmu, rancanganmu yang jadi dalam hidupku. Ya, jadi saya mau katakan saudara yang terkasih, kita harus terus-menerus membiarkan Tuhan mengambil alih dalam seluruh kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita sesuai dengan kemurahan dan anugerah Tuhan, sesuai dengan dorongan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.